黒バラのもとに。熊の力。自治神経体。Di dunia zaman dahulu, seseorang yang bisa memanggil roh dari segala sesuatu disebut summoner, di mana summoner terbagi menjadi beberapa tipe. Ada summoner bintang, ada summoner tanah, ada summoner arwah, dan ada summoner tulang. Namun legenda tersebut akan menghilangkan seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa ribu tahun berlalu, kita diperlihatkan sama sosok pemuda santuy yang sedang rebahan. Dia bernama Ajie, umur 16 tahun, kelas 2 SMA, dan masih menjomblo. Kehidupan Ajie hanya makan, sekolah, dan tanpa cinta hingga membuat hidupnya datar saja. Dia hanya ingin hidup tenang dengan membuat toko kaset setelah lulus sekolah. Lagi menunggu lampu merah, Ajie diganggu sama dua anak yang lagi kejar-kejaran mengelilingi di tubuhnya. Salah satu anak hampir saja tertabrak. Untungnya Ajie berhasil menyelamatkannya. Orang tua sang anak pun memarahinya karena tak bisa diam di tempat. Sesampainya di rumah, Ajie langsung membuat makanan kesukaannya karena hanya memasak keahliannya. Bahkan ayahnya pernah bilang kalau Ajie bisa menjadi pembuat ramen terenak. Ajie yakin masakannya ini begitu sempurna hingga dewa pun tak akan menolak makanannya. Setelah Ajie menyelesaikan ramennya, di tempat yang jauh ada sosok gadis yang terbangun. Saat itu muncul sebuah portal aneh di belakang Ajie. Ajie yang penasaran lalu mendekati portal tersebut. Betapa kagetnya Ajie saat melihat sosok gadis cantik keluar dari portal tersebut. Hal itu membuat makanan yang dibawa Ajie pun sampai terjatuh. Tiba-tiba gadis tadi merubah dirinya menjadi kecil dan segera menyelamatkan ramenya. Tak sampai di situ saja, gadis ini juga langsung melahap semua ramen tadi hingga habis. Ajie yang masih kebingungan memberanikan diri buat tanya siapa dia. Gadis ini bilang kalau namanya adalah Dora. Ajie yang bingung lalu membuang gadis tadi keluar. Dia yakin pasti ini adalah mimpi. Karena gadis itu kembali muncul, Ajie pun melempar keluar dengan sekuat tenaga. Namun Dora dengan mudah kembali. Ajie pun menganggap dia hantu, tapi Dora bilang dia adalah roh summon. Karena perut Dora masih lapar, dia lalu melahap semua makanan di rumahnya Ajie. Kesal sama tindakan roh tersebut, Ajie langsung membuangnya ke toilet. Karena tak bisa diusir, Ajie lalu memberikan 3 pertanyaan buat Dora. Yang pertama, siapa dia? Kedua, mau apa mencarinya? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengusirnya? Dora lalu bilang kalau dia adalah roh summon yang sudah ada sejak 3 juta tahun yang lalu. Tubuh besar yang dilihat Ajie pertama adalah bentuknya yang asli. Sedangkan yang saat ini adalah bentuk tubuhnya yang hemat energi. Dora juga mengatakan kalau dia datang ke sini karena Ajie lah yang sudah memanggilnya. Seketika Ajie kaget mendengarnya. Setelah mendengar hal itu, Ajie memilih meninggalkan Dora untuk berangkat sekolah. Dalam perjalanan, Ajie benar-benar bingung kenapa hidupnya yang tenang malah berubah gini. Ajie berharap supaya roh tadi pergi saat dirinya pulang nanti malam. Tak disangka Dora terus mengejarnya. Ajie pun mempercepat laju sepedanya. Karena Dora terus mengganggu membuat Ajie hampir saja tertabrak. Dora lalu bilang kalau dia bisa membuat Ajie terkenal dengan kemampuannya. Apapun yang Ajie mau, Dora bisa mengabulkannya dengan mudah. Syaratnya hanya satu, yaitu Ajie mau membuat kontrak dengannya. Di sini Ajie memilih kabur dan tak memperdulikan Dora. Singkat cerita, akhirnya Ajie sudah berada di kelas, di mana dia masih kepikiran masalah tadi. Saat Ajie lagi melamun, dia dikejutkan sama kemunculan Dora di luar jendela. Di sini Dora tetap memaksa Ajie untuk membuat kontrak dengannya sambil menyodorkan kertas kontrak. Saat itu Ajie berteriak kencang untuk mengusir Dora. Hal itu membuat satu kelas terdiam. Ajie lalu dimarahi sama gurunya. Semua murid pun pada menertawakan Ajie. Ajie sadar kalau hanya dirinya yang bisa melihat Dora dan itu akan merepotkan dirinya. Ketika Dora beristirahat di atas kepala gurunya, Ajie langsung meninggalkan kelas buat kabur darinya. Di tempat lain terlihat seorang gadis yang lagi menunggu seseorang sambil membawa sepucuk surat. Ketika melihat Ajie lewat, gadis itu langsung memberanikan diri memberikan surat tersebut. Saat Ajie mau mengambil suratnya, muncul Dora yang bilang, "Widih, Ajie ditembak cewek." Hal itu membuat Ajie kesal dan langsung membanting tasnya. Cewek yang mendekatinya pun kaget. Tak sampai dia itu saja, Ajie juga berteriak pada Dora buat pergi darinya. Sambil menangis, cewek tadi langsung kabur ketakutan karena dipikir dialah yang diusir sama Ajie. Dora pun menyalahkan Ajie karena telah membuat gadis tersebut menangis. Pada sore harinya terlihat Dora yang ngagoler di bawah pohon besar. Saat itu Ajie datang menghampiri Dora dengan membawa banyak makanan. Dora pun sangat senang mendapatkan makanan tersebut. Ternyata Ajie memberikan itu berharap dengan berdoa agar Dora bisa hilang dari kehidupannya. Melihat tindakan Ajie yang ingin sekali mengusirnya membuat Dora menangis. Dora lalu mengubah tubuhnya menjadi besar dan bilang, kalau master yang memanggilnya menelantarkan dirinya, maka Dora akan hidup gentayangan.
Sambil menangis, Dora tak menyalahkan tindakan Ajie jika itu maunya. Dora hanya minta satu permintaan sebelum pergi, yaitu membawanya jalan-jalan ke tempat yang biasa Ajie kunjungi. Karena bagi Dora, hal itu akan menjadi kenangan berharga bagi dirinya nanti. Di sini Ajie merasa tak enak sama Dora karena ucapannya tadi. Kayak dia itu sangat kejam banget. Ketika jalan-jalan, Dora bilang kalau di dunia ini memiliki rahasia yang tersembunyi. Dora akan menunjukkan kepada Ajie lewat penglihatan matanya dengan cara memegang tangannya. Di sini Ajie melihat ada orang yang bisa membuat barbeque hingga orang yang melihat ingin nangis. Terus ada orang baik yang disukai sama burung merpati. Kemudian ada juga orang yang baunya seperti sebuah pohon. Dan ada juga orang yang disukai sama air. Intinya semua orang sebenarnya memiliki potensi untuk men-summon sebuah, namun mereka tak pernah mengerti dunia. Mereka tak bisa mendengar, melihat, atau meraba, dan hanya mengejar sedikit cahaya. Bisa dikatakan manusia di dunia ini hanya sedikit yang bisa melakukan summon. Dan orang yang berhasil melakukannya akan mendapatkan julukan summoner. Para summoner bisa melakukan hal luar biasa bahkan sampai menghancurkan dunia sekalipun. Melihat kekuatannya yang dibantu Dora, bisa mencabut pohon besar membuat Ajie terdiam. Dora lalu mengajak Ajie untuk berjalan bersama untuk mengeksplorasi dunia ini. Di mana saat tangan Dora dan Ajie membentuk kode seketika muncul energi aneh yang menyelimuti mereka berdua. Setelah selesai, Dora begitu senang sebab kontraknya telah dibuat dan Ajie berhasil dia kelabui. Di sini Ajie hanya diam saja saat Dora bilang tak akan membiarkan Ajie membaca kontraknya. Meski begitu Ajie tak peduli sih. Melihat reaksi Ajie membuat Dora merasa senang dan langsung memeluknya. Dora lalu bilang kalau Ajie bisa terbang. Seketika muncul sayap di tubuh Ajie. Ajie pun kaget saat dia berhasil terbang, di mana mereka langsung mengelilingi kota. Baru juga sebentar terbang Dora sudah kecapean dan akan jatuh karena energinya habis akibat lapar. Mendengar hal itu, Ajie jadi panik mereka berdua akan jatuh dari ketinggian. Singkat cerita, mereka berhasil selamat meskipun tubuh mereka dipenuhi sama luka-luka. Saat mereka lagi mengobati lukanya, tiba-tiba listrik rumah Ajie padam sebab belum membayar tagihan listrik. Dora pun tak mempermasalahkan hal itu, di mana Ajie akan diajarkan cara menggunakan kemampuannya. Saat itu, dari telapak tangan Ajie muncul cahaya dan langsung meledak hingga memenuhi seluruh ruangan. Cahaya-cahaya kecil yang muncul adalah kunang yang bisa mengobati luka Ajie. Mendengar hal itu, Ajie terlihat takjub sama keanehan yang baru dia alami. Kemudian Ajie bertanya kepada Dora, sebenarnya dia ini siapa dan dari mana asalnya. Dora akan menceritakan semuanya meski harus membutuhkan waktu sampai 3 hari lamanya. Saat Dora mau cerita, dia melihat masa lalunya yang sangat kacau. Di mana pada zaman dahulu sering terjadi peperangan antara para summoner. Sebab summoner ada yang baik dan buruk. Bahkan, saat itu tubuh Dora mengalami kekangan di kedua kaki dan tangannya. Hingga akhirnya Dora tak kuat dan membuat tubuhnya jatuh pingsan. Ajie yang khawatir berusaha membangunkan Dora yang ternyata hanya tidur akibat kelelahan. Ajie pun merasa lega dan dirinya juga ikutan buat istirahat di samping Dora. Namun mereka tak menyadari bahaya yang akan datang di mana rumah mereka sedang dipantau sama seseorang. Setelah selamat dari kejadian yang tak mengenakan kemarin, mereka malah menjadi trending topik di berita karena membuat gaduh dengan terbang di pusat kota. Tak hanya itu, pohon besar yang roboh di taman kota juga menjadi bahasan televisi. Ajie selaku pelakunya sampai dibuat kaget melihat dirinya jadi topik pembicaraan. Dora sendiri terlihat sedang santuy sambil menjemur tubuhnya di bawah sinar matahari. Dora tak malu melakukan ini di depan umum sebab tak ada yang bisa melihat kecuali Ajie. Saat itu muncul sosok aneh yang bergerak di belakang mereka. Dora yang lagi nyantai tiba-tiba dimakan sama monster berbentuk tumbuhan. Dora berusaha meminta pertolongan Ajie dengan cara melemparkan botol lotion ke kepalanya. Ajie yang ingin marah dibuat kaget melihat Dora dimakan monster aneh. Saat tubuh Dora sudah tertelan semuanya, Ajie pun bingung harus berbuat apa. Monster ini lalu kabur dari tempatnya Ajie sekarang. Ajie di sini tak akan membiarkan Dora dibawa monster tersebut dengan langsung mengejarnya. Ajie bingung sebenarnya makhluk apa dia, larinya bisa cepat sekali. Dora yang berada di dalam terus meminta pertolongan sama Ajie. Ajie bingung kenapa Dora tak bisa melawannya padahal dirinya kan kuat. Dora lalu bilang, kalau roh summon yang jauh dari masternya bakalan kehilangan kekuatannya, makanya Dora selalu ada di sampingnya. Mendengar hal itu, Ajie memarahi Dora kenapa tak bilang lebih awal. Saat Ajie berusaha mencegat monster tersebut, matanya ditutupi sama dedaunan. Keseimbangan Ajie pun goyah, hingga membuat tubuhnya terpelanting menabrak dinding. Monster tumbuhan ini kembali menjauh dengan begitu cepat. Saat Ajie melewati tikungan, dia kaget sebab di depan ada perekrutan klub sekolah menengah Fenglin. Karena banyaknya pengunjung di festival membuat Ajie kesulitan mencari keberadaan Dora. Tiba-tiba muncul pria berbadan besar di hadapan Ajie karena adiknya telah ditolak.
Tak disangka adiknya itu adalah yang dibentak Ajie hingga menangis ketakutan. Ajie pun mengingat kejadian tersebut tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Kakaknya lalu menyuruh adiknya buat menunjukkan kemampuannya pada Ajie, di mana beberapa genteng langsung pecah di karate. Di sisi lain, Dora terlihat kondisinya makin memburuk sebab tubuhnya mulai dicerna. Ajie yang tak begitu bisa mendengar suara Dora pun meminta untuk menunjukkan lokasinya sekarang. Sedangkan kakak gadis tadi berharap Ajie dan adiknya menjadi sepasang pahlawan yang selalu bahagia. Betapa kagetnya mereka berdua saat melihat Ajie sudah kabur dari tempatnya. Kakaknya lalu menenangkan adiknya karena Ajie memilih meninggalkannya. Dora yang berada di perut monster merasa semakin lemas, apalagi makin jauh jaraknya. Ajie sendiri terus berusaha mencari keberadaan Dora namun masih belum menemukan. Saat Ajie lagi sibuk malah muncul bocah songong yang bilang kalau Ajie memiliki kekuatan aneh. Bocah ini mengajak Ajie untuk ikutan gabung ke klub abnormal miliknya. Bocah ini juga berjanji akan menguasai galaksi bersama Ajie nantinya. Saat Ajie melihat monster tumbuhan, dia langsung lari dengan menginjak wajah bocah tadi. Tanpa pikir panjang, Ajie langsung melompat dan menerkam monster tumbuhan ini. Tahu-taunya malah hanya cosplay yang diisi sama seorang gadis cantik. Gadis itu pun sampai ketakutan. Ajie sendiri hanya bisa meminta maaf atas kesalahannya tersebut sambil dikerumuni para cosplayer. Kondisi Dora sendiri makin kian memburuk akibat Ajie posisinya jauh. Saat itu Ajie berkonsentrasi dalam pendengarannya agar bisa menemukan Dora. Akhirnya Ajie berhasil menemukan petunjuk lewat musik yang hanya ada satu di dunia. Ternyata itu adalah musik metal yang kemungkinan suaranya tak bisa dimengerti. Ajie lalu mencari keberadaan Dora di tempat konser tersebut. Saat itu Ajie merasakan hawa keberadaan seseorang di atas pohon tapi sudah kabur duluan. Ketika Ajie mendekati para penonton, Dora merasa Ajie sudah dekat dengannya. Melihat kondisi Dora kian melemah, Ajie makin khawatir takut kesadarannya hilang. Namun Ajie bilang bukankah kalau Dora tiada maka dia akan terbebas darinya. Mendengar ucapan Ajie, Dora tak terima dan langsung berusaha melepaskan diri sendiri. Melihat tubuh aneh di dekatnya, Ajie yakin pasti itu adalah monster tumbuhan. Benar saja saat itu Dora berhasil keluar dari dalam perut monster tersebut. Dora yang tak terima lalu menghajar terus-menerus monster tumbuhan yang memakannya tadi. Monster itu pun menjadi lemah dan segera kabur ke tempat masternya. Ajie lalu memberikan jaket miliknya sebab tubuh Dira tak memakai sehelai benang pun. Mereka lalu diperlihatkan sosok master dari monster tadi yang merupakan cewek cantik. Di sini Dora dan Ajie menatap cewek tersebut karena masih tak terima atas tindakannya. Monster itu pun mengejek Dora terus, di mana hal itu membuat Dora makin tambah kesal saja. Saat Dora menyerang gadis cantik tadi, seketika tubuhnya menghilang entah kemana. Di sini Ajie menenangkan Dora dan memintanya buat tak berkelahi di keramaian. Dora pun menuruti permintaan masternya. Ajie juga merasa mereka tak akan bisa mengganggunya. Dalam perjalanan pulang, Dora tanya bagaimana cara Ajie bisa menemukannya. Ajie lalu menjelaskan pada Dora kalau roh itu tak bisa dilihat sama orang biasa kan. Jadi yang menculik Dora pastinya adalah roh juga sama seperti dirinya. Saat itu Ajie tahu pasti Summoner tak kepengen jauh dari rohnya biar bisa memiliki kekuatan. Dan kenapa Ajie tidak menyuruh Dora buat mengejarnya lagi? Itu karena di anting wanita tadi ada simbol mawar hitam seperti yang ada di sekolahnya. Di mana lambang tersebut hanya boleh dimiliki bagi keluarga elit saja. Tak mau berurusan, Ajie memilih mundur. Mendengar penjelasan Ajie yang begitu mendetail membuat Dora kagum, karena Ajie seperti detektif. Tapi Ajie juga bilang saat dia menemukan tumbahan tadi karena dia terlihat berbeda sendiri. Dora pun kesal sebab dia kira Ajie bisa tahu karena kemampuannya dalam menganalisa. Di tempat lain, tepatnya di ruangan kepala sekolah tempatnya Ajie belajar. Terlihat wanita yang menyerang Dora sedang menghadap ke ayahnya yang merupakan kepala sekolah Fenglin. Ayah wanita ini sudah tahu kalau putrinya mengalami kegagalan. Namun ayahnya tetap menyuruhnya bertindak lebih, jangan takut karena dia yang ada di belakang. Mendengar ucapan ayahnya, wanita ini langsung bergegas pergi menemui Ajie. Kepala sekolah terlihat penasaran sama sosok Ajie. Dia tak sabar menunggu kejutan yang muncul. Wanita ini kemudian berjalan menuju kelas Ajie, di mana para siswa pada kagum dengan kecantikannya. Bahkan teman satu kelas Ajie juga pada keluar untuk melihat sosok gadis tersebut. Tapi tidak dengan Ajie yang sama sekali tak tertarik dan malah milih molor. Saat itulah gadis itu masuk ke dalam kelas Ajie dan langsung menghampirinya. Di mana gadis itu memberikan sepucuk surat kepada Ajie beserta mawar hitam. Setelah gadis itu pergi, suratnya malah dibaca teman-temannya yang penasaran isinya. Betapa kaget teman-teman Ajie saat tahu gadis tadi mengajak Ajie ketemu di tengah hutan. Ajie pun diberi selamat sama teman-temannya karena dianggap sangat beruntung. Setelah sekolah usai, terlihat Ajie diikuti sama teman-temannya. Ajie sebenarnya risih, tapi tak bisa berbuat apa-apa, sebab temannya pasti tak akan pergi meski diusir. Saat itu muncul lagi kakak perempuan yang pernah dibuat Ajie menangis. Di mana dia kesal sebab gadis yang disukainya malah memilih Ajie, padahal urusan adiknya aja belum kelar. Dora yang melihat kejadian ini bilang kalau Ajie sekarang terkenal ya.
Singkat cerita, akhirnya Ajie sampai juga di hutan tempat gadis tadi ngajak ketemuan. Namun teman-teman Ajie tetap aja ngikutin sebab penasaran apa yang akan terjadi. Saat Ajie menengok ke atas, dia melihat kucing yang pernah diselamatkannya. Di mana kucing itu diminta buat hati Tuo, dan jangan sampai terluka lagi. Ketika Ajie melanjutkan perjalanan, teman-temannya yang ngintilin dicegat sama akar menjalar. Ajie sendiri sudah berada di ujung jalan namun tak melihat gadis tersebut. Saat itu, jalan yang dipenuhi sama pepohonan tiba-tiba terbuka agar Ajie melewatinya. Setelah Ajie menelusuri jalan tersebut, dirinya pun sampai di tempat gadis itu berada. Di mana gadis itu sedang menikmati aroma bunga mawar hitam yang tumbuh banyak. Roh gadis itu sudah menunggu Ajie. Dora yang masih kesal pun terlihat tak terima. Ajie lalu diminta sama roh tersebut buat menyerahkan Dora jika ingin nyawanya selamat. Namun Ajie menolak sebab Dora sudah dianggap peliharaan bagi Ajie. Meskipun Dora ini menyebalkan dan makannya juga sangat banyak, tapi Ajie sudah memiliki ikatan. Sebagai masternya, Ajie tak akan membiarkan siapapun merebut Dora. Mendengar hal itu, gadis ini langsung menyerang Ajie menggunakan sekuntum mawar. Setelah itu, roh miliknya berubah menjadi sebuah pecut untuk dijadikan senjata. Ajie dan Dota langsung diserang sama pecut gadis itu hingga membuat mereka terpisah. Dora lalu mencari senjata di tubuhnya supaya bisa melawan balik gadis tersebut. Di sini Ajie masih saja diserang sama gadis itu dengan membabi buta. Ajie meminta Dora agar segera melakukan sesuatu untuk menghentikan gadis tersebut. Dora bilang supaya Ajie membuat sibuk dulu gadis itu sebab dia lagi mencari senjata. Saat itu gadis ini menggunakan jurus baru seperti lemparan jarum. Ajie makin kalang kabut. Di sini Ajie benar-benar menganggap Dora sangatlah tidak berguna. Dora bilang bagaimana lagi dia lagi mencari senjata buat Ajie lo ini. Melihat Ajie dan Dora kian menjauh, monster tumbuhan menyuruh masternya buat menyelesaikan semua pakai jurus ketiga. Saat itu sebuah makhluk pohon besar muncul hingga membuat Ajie kaget. Di sini Ajie melihat kalau monster pohon ini akan menyerang Dora yang jauh dengannya. Dora sendiri masih bingung kemana dia menyembunyikan senjata tersebut. Saat pohon tadi menyerang, untungnya Dora berhasil menyelamatkan diri. Di sini gantian Dora yang dikejar-kejar sama monster pohon raksasa. Sial bagi Dora karena pelariannya berhasil dihentikan pakai akar yang mengikat dirinya. Melihat Dora dalam bahaya, Ajie tak bisa tinggal diam, di mana dia langsung melindunginya. Melihat Ajie mengorbankan dirinya membuat gadis ini kaget apa mereka berdua mati. Tak disangka tangan dari monster pohon tiba-tiba keluar cahaya yang ternyata dari Ajie dan Dora. Mereka menunjukkan senjata pamungkas berupa pisau kuno yang sangat tajam. Gadis ini kembali menyerang Ajie dengan pukulan serius. Ajie tak tinggal diam, di mana mereka bergabung untuk mengeluarkan pukulan juga. Di sini pukulan Ajie berhasil menghancurkan lengan dari monster pohon. Tak terima, gadis ini kembali menyerang pakai tangan satunya. Ajie mengeluarkan sayap untuk menghindar. Saat Ajie mendarat di tubuh pohon tersebut, dirinya langsung menguliti tubuh monster pakai pisau dapur. Tak terima sama serangan Ajie, pohon ini menyelimuti tubuhnya menggunakan perisai. Namun Ajie tak gentar, di mana dia menerjang langsung ke arah monster pohon dan menebasnya dengan brutal. Berkat serangan Ajie terakhir, akhirnya monster pohon berhasil ditumbangkan. Melihat Ajie berhasil mengalahkan monster pohon membuat Dora bangga padanya. Ajie bilang kalau kemampuan memasaknya sangat berguna, sebab sering pakai pisau dapur. Melihat monster miliknya telah tumbang, gadis ini langsung menghilangkan monster tersebut. Melihat ada kesempatan, Dora langsung menyerang gadis ini dari belakang menggunakan pisau dapur. Setelah kemarin Ajin berhasil mengalahkan monster milik seorang gadis cantik, Dora di sini akan menyerang balik gadis tersebut. Namun serangan Dora langsung dihentikan sama Ajie hingga membuatnya kaget. Ajie pun menjelaskan kalau dia melakukan ini karena tak ingin menjadi seorang pembunuh. Terlebih lagi, sebenarnya gadis ini tak sepenuhnya menggunakan kekuatan penuh. Dari mana Ajie tahu kata Dora, Ajie pun menunjuk beberapa monster pohon yang ada di belakang Dora. Saman pohon milik gadis ini pun memberikan selamat kepada Ajie, sebab ini hanyalah ujian. Namun untuk Dora, dia gagal menjalani ujian ini. Merasa malu, Dora mengajak mereka pulang karena hari sudah sore. Dora juga mengajak mereka makan masakannya Ajie yang nikmat. Roh pohon sendiri kesal sama mereka yang hanya mementingkan perut doang. Namun gadis cantik pemilik roh tidak sependapat. Hal itu membuat roh summonnya terkejut. Singkat cerita, mereka sudah di rumahnya Ajie dengan disuguhi banyak makanan. Gadis ini pun mencoba masakan Ajie dan menyukainya, namun masih malu. Berbeda halnya sama roh summon miliknya yang dengan terang-terangan memuji masakan Ajie. Roh pohon ini lalu bilang pada Ajie kalau dia terpaksa menyerang mereka. Itu semua karena setiap orang yang memiliki roh summon pertama kali bertemu akan bertarung. Itu untuk mengetahui apakah roh summon miliknya Ajie adalah roh jahat. Sebab di dunia ini roh summon terbagi menjadi dua. Ada roh pelindung dan ada roh jahat. Dan roh pohon ini merupakan pelindung kota. Dan Ajie telah lulus dan akan diajak bergabung sama mereka.
Ketika roh ini tanya pada majikannya, gadis ini langsung menutup mulutnya karena malu dan segera pergi. Ajie lalu mengikuti gadis tersebut keluar untuk ngobrol berduaan. Gadis cantik ini lalu mengenalkan namanya yaitu Hana. Setelah itu, Hana memberikan mawar hitam kepada Ajie dengan bilang dia akan mengawasi Ajie 24 jam. Saat itu Dora muncul dan bertanya, apakah Ajie sedang ditembak Hana? Hana sendiri tak peduli akan hal itu dan lebih memilih buat meninggalkan mereka. Dalam hati Ajie mengatakan kalau mawar hitam memiliki arti kamu adalah setan dan seutuhnya milikku. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah tempat di mana ada sosok pria yang berjalan di sekitar kobaran api. Saat itu adik lelaki tersebut meminta kakaknya untuk berhenti dan kembali. Namun tubuh kakaknya seketika hancur menjadi burung gagak. Ternyata kejadian tersebut hanyalah mimpi yang dialami sama gadis setengah hewan. Setelah gadis ini bangun banyak kucing yang mendekati tubuhnya. Gadis ini pun langsung melompat dari atas gedung bersama seekor kucing putih. Di tempat lain Ajie yang berada di kelas dikejutkan sama kemunculan jerapah. Tak hanya itu saja, banyak hewan lain juga bermunculan, di mana hewan-hewan tersebut langsung membuat gaduh di dalam kelas. Ketika Ajie keluar, tak disangka ruang koridor sudah dikuasai sama berbagai jenis hewan. Di sini Ajie memutuskan buat pergi keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun pintu keluarnya sudah ditutup sama seekor panda besar. Ajie pun permisi untuk lewat, padahal panda ini tak ganas. Ketika berada di jalanan, Ajie benar-benar tak percaya karena banyak sekali hewan yang bermunculan. Para hewan ini seperti disuruh seseorang untuk membuat gaduh. Ternyata pelakunya adalah gadis setengah hewan yang memerintahkan para hewan. Pihak sekolah lalu menyuruh pada murid untuk mengevakuasi diri ke gedung olahraga. Di sini Ajie mengajak Dora untuk mengevakuasi diri juga dengan bergegas pergi ke gedung olahraga. Keadaan di kota sendiri juga sudah kacau balau akibat serangan para hewan. Berita televisi pun mengabarkan kalau hewan-hewan ini dari kebun binatang yang lepas, para penduduk diminta untuk mengevakuasi diri ke tempat terdekat sampai bantuan nanti tiba. Ajie yang melihat kekacauan ini pun berpikir, apakah hari ini akan kiamat? Di sisi lain terlihat gadis kucing yang ditemani para hewan merasa senang karena sudah berhasil membuat manusia ketakutan. Saat itu, Ajie menyelamatkan gadis tersebut karena dipikir sedang dalam bahaya. Ajie yang tidak tahu bilang agar gadis tersebut segera pergi ke tempat evakuasi karena di sini bahaya. Ya jelas gadis ini terlihat kesal sama Ajie, karena semua hewan-hewan ini adalah temannya. Ajie yang melihat Miao langsung membawanya untuk mengajaknya segera pergi. Namun Miao malah mencakar wajah Ajie hingga membuat Ajie kebingungan. Ternyata Miao dan gadis setengah hewan ini merupakan teman partner. Tak jauh dari tempat mereka terlihat Hana dan roh samennya sedang memantau untuk melindungi kota. Setelah menemukan dalangnya, Hana dan rohnya langsung bergegas turun. Ledakan yang ditimbulkan sama Hana membuat gadis setengah hewan ini terkejut. Saat itu Hana mengeluarkan jurusnya, di mana para hewan diikat dan diangkat pohon besar. Gadis hewan ini pun marah dan menyuruh Hana serta rohnya untuk melepaskan semuanya. Di sini roh pohon tanya, kenapa dia membuat kekacauan di kota dengan melepaskan hewan yang ada di kandang. Gadis menjawab kalau dulunya ini adalah tempat para hewan, para manusialah yang telah merampasnya. Seharusnya para manusialah yang di kandang. Ajie dan Dora sendiri hanya bisa menonton suasana panas di antara mereka. Gadis hewan ini pun mengancam, jika tidak segera melepaskan para hewan maka akan tahu sendiri akibatnya. Karena Hana tak mau melakukannya, gadis ini langsung menyerang tanpa ampun. Saat itu dia menggunakan cakar aneh. Untungnya Hana berhasil menghindar meski beberapa rambutnya terpotong. Gadis ini pun masih saja terus menyerang Hana, karena kecepatannya Hana sampai kewalahan hingga membuat pipinya terluka. Di sisi lain Dora mengeluarkan pisau dewa, namun dia bingung harus membantu siapa. Ajie lalu bilang agar mereka mengamati dulu untuk mengetahui siapa sebenarnya yang salah. Di sini Hana menggunakan kemampuan mawar hitam untuk melindungi tubuhnya dari serangan gadis tersebut. Di sini Hana mengubah senjata menjadi cambuk. Hal itu berhasil, di mana kaki gadis hewan tadi kena jerat dan langsung dibanting ke gedung-gedung. Tak terima gadis hewan ini akan menggunakan kecepatan, di mana serangan Hana dengan mudah dihindari. Hana sendiri tak bisa mengikuti gerakan gadis hewan tersebut karena begitu cepat. Tiba-tiba gadis hewan tadi merubah dirinya menjadi beruang besar. Saat Hana mau ditindih dirinya, berhasil untuk menghindarinya. Ajie dan Dora sendiri masih terus mengamati pertarungan mereka berdua. Beruang ini lalu menyerang Hana menggunakan bongkahan aspal untuk dilempar. Namun Hana berhasil menangkis serangan tersebut menggunakan kemampuannya. Roh pohon pun menyuruh Hana agar segera memanggil monster pohon besar. Setelah melakukannya, terlihat sekarang pertarungan mereka akan seimbang. Serangan kedua monster itu pun terlihat sama kuat, di mana mereka berdua tak ada yang mau kalah. Ajie dan Dora sendiri malah mengomentari pertarungan mereka berdua layaknya komentator. Di sini roh pohon masuk ke dalam tubuh monster besar. Hal itu membuat kekuatannya makin meningkat. Monster pohon ini lalu memukuli tubuh beruang tadi berkali-kali. Beruang besar itu kemudian dicekram tubuhnya,
Hal itu membuat tubuhnya menjadi hancur. Dora yang melihat pertarungan mereka menaruh taruhan untuk kemenangan Hana. Namun Ajie yang melihatnya bilang kalau pertarungan mereka masih belum selesai. Di mana pecahan tubuh beruang tadi berubah menjadi serigala yang begitu banyak. Sekarang monster pohon ini harus melawan para serigala yang mengitari tubuhnya. Ketika serigala ini menyerang, tubuh monster pohon pun dicabik-cabik. Hal itu membuat Hana merasa kesakitan. Hana pun mengeluarkan kekuatan duri pelindung. Kemudian monster pohon ini melakukan serangan memutar hingga membuat para serigala hancur. Melihat serangan brutal tersebut, Dora begitu takjub dan memujinya. Di sisi lain terlihat Miao yang ada di belakang Ajie terlihat mengalami luka-luka. Kali ini tubuh serigala tadi berubah menjadi ular raksasa. Ular tersebut langsung melilit tubuh monster pohon. Setelah berhasil mengusir ular tersebut pergi, terlihat Hana juga tubuhnya penuh luka. Melihat kedua majikan ini sudah pada batasnya, Ajie takut keduanya akan mati jika tetap dilanjutkan. Ajie lalu bertanya sama Dora, apakah memiliki senjata yang tidak melukai namun bisa menghentikan mereka. Tak memiliki banyak waktu, Ajie langsung berlari. Saat itu ledakan besar pun terjadi. Ternyata Ajie dan Dora telah berhasil menghentikan pertarungan mereka menggunakan rantai pengikat. Ajie pun bilang agar mereka bicara baik-baik dan jangan langsung menyelesaikan dengan kekerasan. Di sini roh pohon dan gadis hewan pun kesal karena tubuhnya masih terikat rantai. Saat itu Ajie mendekati Miao dan bilang kalau dia sudah tahu dia tubuh asli gadis hewan ini. Ternyata, selama ini gadis hewan itu hanyalah roh Samon. Sedangkan kucing inilah majikannya. Melihat hal itu, roh pohon pun kaget bukan main. Ternyata mereka hanya melawan seekor kucing. Ajie lalu bilang sama mereka, mungkin Miao melakukan penyerangan ini karena ada alasan kuat di baliknya. Di sini Ajie membalut luka Miao dengan perban. Miao pun sekarang jadi lebih tenang. Tak hanya itu saja, Miao merasa kalau Ajie itu tak pernah berubah karena selalu bersikap baik. Miao lalu mengingat akan pertemuan pertamanya dulu sama Ajie saat di taman kota, di mana Miao yang terluka diobati sama Ajie. Namun karena Miao benci manusia, dirinya pun meronta-ronta. Namun lama-kelamaan Miao menyadari kalau Ajie adalah orang baik. Dirinya pun menjadi tenang. Melihat kucing ini sudah tenang, Dora bilang pada Hana dan roh pohon agar membiarkannya pergi. Namun roh pohon menolak. Jalan satu-satunya adalah Ajie harus menyerahkan kucing tersebut.